Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat A431 dari Dapil Jawa Barat 4 dari fraksi PKS. Terima kasih pimpinan yang saya hormati, rekan-rekan anggota Dewan yang saya hormati. Ada beberapa hal, 3 hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, baru-baru ini kita semua dikagetkan dengan beberapa hasil studi terkait keberlanjutan pangan seperti Food Sustainability Index yang menunjukkan bahwa Indonesia menempati ranking 60 dari 67 negara yang diukur. Yang mana nilai ini jauh lebih buruk dari negara-negara Afrika seperti Ethiopia, ranking 27, Zimbabwe ranking 31, Zambia ranking 32. Selain itu data dari Indeks Kelaparan Global menunjukkan Indonesia terus mengalami penurunan. Bahkan tahun 2020 menyentuh angka 20,1. Atau masuk dalam kategori negara status kelaparan kronis. Oleh karena itu saya mengingatkan kepada pemerintah agar tidak main-main dengan persoalan pangan ini. Sebab pertanian adalah hidup mati suatu bangsa. Ini sebagaimana yang disitir oleh Presiden kita pertama, Presiden Soekarno yang mendirikan IPB pada tahun 1962. Potongan ungkapan ini melihatkan sederhana, namun mengandung makna yang begitu dalam mengenai betapa pentingnya sebuah kedaulatan atas pangan. Namun saat ini kita dihadapkan pada satu kenyataan pahit bahwa hampir semua sumber pangan masyarakat disediakan melalui impor seperti gula, daging, garam, dan seluruh elemen yang lain. Oleh karena itu, saya tidak ingin negara ini masuk ke dalam perangkap food trap yang sudah menjadi senjata baru untuk menjajah suatu negeri dengan menggantungkan seluruh kebutuhan pangannya dari impor. Yang kedua, terkait rencana impor 1 juta ton beras oleh pemerintah. Dengan berbagai data, baik dari Bulog, kemudian BPS, Kementan, dan penolakan yang masif oleh masyarakat, maka berdasarkan fakta-fakta ini, mengapa pemerintah tetap ngotot untuk melakukan impor beras? Apakah negara ini sudah kalah dengan para mafia impor yang menari-nari di atas penderitaan petani kita? Jangan sampai kejadian ini membentuk narasi publik bahwa pemerintah memang telah secara sengaja melemahkan petani Indonesia. Oleh karena itu, melalui forum yang mulia ini, saya meminta kepada DPR, khususnya kepada pimpinan, untuk meminta kepada Presiden agar membatalkan impor beras tersebut. Kalau kemudian tetap dilakukan impor, maka sebagai tanggung jawab kita kepada rakyat, alangkah sebaiknya kemudian pimpinan untuk membentuk pansus. Dan yang terakhir 3, carut-marut impor pangan sebenarnya adalah hanya ekses dari buruknya pengelolaan sektor pangan dalam negeri. Tumpang tindih kewenangan dan sulitnya melakukan koordinasi antar kementerian dan lembaga adalah kejadian yang lumrah yang sering kita jumpai di negeri ini. Sehingga saya mengingatkan kepada pemerintah agar patuh kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan segera membentuk Badan Pangan Nasional sebagai amanah dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 yang saat ini juga belum kunjung dibentuk. Padahal keberadaan lembaga ini dapat menjadi angin segar dalam pengelolaan pangan nasional yang bertanggung jawab kepada Presiden. Demikian pimpinan yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.